Halo semuanya. Kembali lagi di Klepas Klepus, ngobrol terus sampai mampus. Mantap. Oke, sekarang bintang tamunya adalah temen gua, yaitu Aksara LRK. Kenalin diri lu, Sel. Halo bang, gue Excel temennya Rean. Iya. Kenalan dulu. Iya. Nah, kenal lagi. Kenalan. Alfa. Excel. Ya Excel. Jadi ini tuh dia adalah temen gimana ya? Temen orok ya? Lu kecil. Lu pindah ke SD gue kelas 6 2016 2013 dong. 2013. Iya, berarti temen orok. Teman orang apa soalnya? Jadi zaman gua pasti umur berapa ya? 2013 ya? Umur Ayo, hitung 7 tahun. Oh Iya. teman orang harusnya dari umur 7 tahun. Oh 7 tahun. Iya, dia pindah ke daerah rumah gua. Terus akhirnya tetangganya tuh temenin tuh tetangga baru si Axel namanya. Kayak gitu. Soalnya gue dulu introvert banget. Enggak. Oh, salah. Gimana nih? Yang benar gimana nih? Dia tuh siapa bayi nyampur gitu. Awalnya dari orang ke orang gitu. Ini kenalin. Akhirnya sampai sekarang temenan sampai kurang lebih 11 tahun temenan. Gila bisa gitu. Gitu Oh, lah. dari temen kayak di rumah gini kan? Iya, Tetanggaan. Ini gue juga ada di sini, dulu teman kecil, cuman nggak sampai sekarang itu. Sekarang udah masing-masing. Kalau lu bisa sampai barang itu gimana tuh? Iya. Pengangguran merubah segalanya. Bisa sampai ini. Ini gimana kabar? Cewek gawean. Lu cewek aja mas. Gawean dulu. Oke, gawean dulu. Jangan Oke. cewek gawean itu maksudnya apa? Gimana gawean? Kalau gawean ya sekarang sih lagi nganggur ya. Heeh. Belum mendapat. Kebetulan juga tadi kan gue baru interview juga. Iya. Gitu. Cuman ya semoga doain aja ya, keterima aja ya. Amin. Iya, Iya, gaweannya. amin. Ini kontak aja dia lah. Iya, kalau untuk masalah cewek masih jomblo aja. Cuman bikinan ada. Tadi interview di ini apa di perusahaan apa? Di apa ya? PT Aroma Parfum gitu lah. Aroma. Nama namanya cuman cuman jadi tuh PT Aroma tuh kayak si Morris itu dari naungan si PT itu. Nama parfum. Kayak gitu. Keren. Apa? Kalau kuliah jurusan apa tuh, Bang? Kalau kuliah sih jurusan desain komunikasi visual TKV. Keren kan? Enggak sih, biasa aja bukunya gini-gini aja. Kalau anak DKV kan tuh biasanya ngapain aja tuh? Gambar. Gambar. Gambar sih. Gambar ya, Gambar. tapi udah mesti basic lu harus bisa gambar. Enggak. Ada beberapa soalnya teman gua tuh yang nggak bisa gambar. Yang penting kita paham basic visualnya aja gitu. Gambar kan bisa lo tinggal remaker dari AI-nya aja. Kalau seni apa sih jurusan seni sama di kafe sama? Seni. Beda. Oh beda. Beda. Kalau desain dan seni murni itu beda. Jadi kalau desain kita tuh nggak bisa bebas, kita harus ngikutin klien. Oh. Kalau seni mereka yang harus ngerti kita Oh. gayanya kayak gimana, bedanya kayak gitu. Itu di kafe. Seni masuk ke kalau seni gimana ya? Makasih. Seni kayak seni murni itu banyak ini nih, kalau yang gue tahu ya ada apa? Nari itu termasuk seni murni. Tapi kan itu kita menyesuaikan sama apa sih kalau misalnya nari itu kayak Interpretasi. iya beat musik ya gitu kan. Terus ada juga lukisan, itu lukisan juga seni murni kan. Nah, makanya kenapa dibilang desain komunikasi visual. Nah, arti dari visualnya itu kayak kita membuat desain yang sederhana, tapi kita bisa mendapatkan visual, bisa menyampaikan visual itu ke orang. Jadi orang itu paham, ini desainnya ini apa? Oh, nggak tahu desainnya buat ini. Jadi tuh kalau di DKV itu kita harus benar-benar membuat konsep desainnya tuh paham gitu. Kalau di kafe kan berarti apa di seni, tapi seni buat apa klien. Iya. Nah ini kalau seni murni itu ngapain ya? Sama aja dari klien request, Oh tetap ada. cuman kalau seni itu nggak bisa diganggu gugat. Kayak lu misal klien
tolong dong lu bikin kayak misalnya desain karakter kayak gua ada foto gua gitu bikin. Nah, kan lu bikin tuh gambar kan sesuai imajinasi lu, tapi lu nggak bisa ganggu gugat karena itulah seni murni. Karena kita yang tahu makna dari Kita seninya. doang ya. Iya, Kalau beda kalau sama kayak desain grafis, kita harus ngikutin rules dari klien kayak guideline atau apapun itu kita harus nggak bisa bebas. Jadi kalau di kafe ya buat kerjaan, kalau seni murni jadi Leonardo da Vinci. Ya. Christopher Nolan. Bikin gambar doang. Berarti mostly yang anak seni itu menggunakan otak kanan sebagai dominannya gitu kan. Kan kalau yang gue tahu otak kanan tuh kreativitas, logika itu kan paling Iya. batu. Berarti anak seni tuh dari kafe khususnya berarti otak kanan yang pakai. Mostly ya. Jadi otak kanan tuh lu berfungsi untuk menganalisa visual, lu mengerti visual gitu. Ini nggak apa-apa nih. Ini juga. Mengerti visual terus juga apa kayak logiknya main. Kalau misalnya nih gambar pohon tapi beda warna, nah itu kan pasti logiknya main kan. Itu jadi paham gitu. Terus 11-12 aja mas seni murni. Cuman yang membedakan mungkin kalau seni murni mungkin udah main ini ya video doang sih. Video. Iya. Kan kalau desain kan main video, cuman bedanya itu aja. Sisanya mah sama kayak belajar nirmana, dasar teori warna, hierarki dan lain-lain gitu. Apa tuh hierarki? Hierarki itu kayak memposisikan visual lo. Misal contoh poster, lo harus paham hierarki lo. Jadi kayak volume desain lo, kayak misal nih, contoh apa ya? Gimana ya? Misal lo nih harus paham, gimana ya namanya? Jadi kayak ini harus paham nih posisinya biar pas, senada enggak. Nah itu penting banget Jadi kita. orang OCD cocok tuh ya. Iya itu bisa. OCD kan terlalu apa? Perspektif itu. Perfeksionis. Perfeksionis. Gue bisa dong, gue OCD soalnya. Agak kalau misalkan kayak enggak nih kayak gini-gini, pengennya tengah gitu. Bisa nih. Tapi kalau klien mintanya nggak kayak gitu, lo harus ngikutin klien. Kalau di desain grafis. Oh, aduh. Berarti cocoknya di seni murni. Tapi bisa juga. Musik. Lo bilang ke klien, tapi lo harus nggak jauh visualnya dari si klien yang mau gitu desainnya. Ada nego lah. Iya. Jadi harus ini ya ngikutin orang ya. Kalau Iya, di gambar sini ya, iya. nggak bisa. Kayak gitu. Mending mana kalau menurut lu? Yang mana aja. Tapi kalau gue sih mending seni murni ya, kayak ya udah dari kita aja gitu. Tapi ada nggak sih kalau seni murni itu kita disuruh ngikutin klien juga, cuman nggak 100, nggak kalau 100% kebanyakan 30% ngikutin klien biasanya. Mungkin dari ini kali ya sketsa, cuman kalau kayak warna elemen nggak bisa. Oh nggak bisa. Ini bisa aja sih. Balik lagi ke personal. Cuman setahu gue lebih banyaknya tuh kalau seni murni ya itu mereka sendiri, nggak bisa kayak diganggu juga. Jadi kayak udah hak lu nggak iya paten gitu. iya. Hak paten. Ya gue maunya kayak gini ya gitu. Jadi keren sih keren. Ini kan kalau yang udah temenan lama nih, gue kan temen lama sama lu. Gue sering banget ngeliat lu gambar-gambar apa, terus juga nge-sketch apa di sketchbook tuh, itu keren-keren banget kan gue lihat tuh. Ya. Ada, dia punya buku sketchbook ya, sketchbook. Iya. Nah tuh di sini keren banget. Kemarin dia habis yang gue lihat tuh bareng apa sepeda gitu. Barong. Iya bareng. Itu kan pasti referensi lu kan nggak cuma dari poster doang kan, pasti dari film juga. Iya, benar. Terus lu nyari referensi tuh nggak terpatok sama poster yang udah ada lah, pasti kan dari film, dari alam, pasti kan dapat ya. Dari gua kemana-mana ya itu juga jadi referensi gua. Kayak gua nongkrong pun, kayak gua jalan-jalan itu juga jadi referensi sebenarnya. Referensi mah banyak. Jadi kita kan ngeliat pandangan alam ini beda, tapi kayaknya kalau anak seni tuh oh gitu ya, kayaknya. Tapi jujur ya, gua dulu semenjak sebelum kenal namanya desain grafis, gua kayak ngelihat semua tuh ya biasa aja, karena itu ya hak-hak mereka.
Tapi ketika masuk, setelah lu mempelajari kayak dasar teori kayak tipografinya, color warnanya, dan lain-lain. Setiap kayak gua, misal contoh lah, tempat warung makan gitu, atau yang pinggir-pinggir. Kadang lihat desain banner kayak, nih lu ngejual makanan pedas, tapi desain lu dan font lu tuh gak senada dengan apa yang lu jual. Terus tuh pasti tahu tuh anak Iya. itu ya. Gitu. Sebenarnya nggak anak di kafe juga. Kalau misalnya kita paham juga, kayaknya kurang deh. Kayaknya kurang deh. Yang kalau anak BV ya pasti tahu banget. Iya. Mungkin nggak mungkin, misal lo buat desain makanan yang pedas, tapi fontnya kurus-kurus kan nggak bisa. Kan harus. Identiknya berarti pedas itu bold, terus manis itu berliuk-liuk gitu lah. Iya. Biasanya gitu. Dan Dingin. Kalau dingin Kaku nggak sih kalau dingin? Kayak gimana tuh tulisan ngaku? Kayak Times New Roman ya. Times New Roman Oh, Will. buat skripsi itu. Times New Roman 12. yang emang gitu sih, emang kalau dari desain tuh emang harus dipikirin semuanya supaya nyambung sama kesan yang dikasih tuh selaras kan. Iya. Oke. Apa ya, dari komposisinya itu sendiri juga benar-benar harus diperhatikan juga kan ya. Iya benar. Menurut gue pengalaman yang paling gue waktu itu di desain tuh Nirmana sih tantangan gue, karena yang dimana tuh gue emang gak ada basic, paling cuma gambar doang kan, tapi kan gue gak tau arti makna-maknanya kan. Itu pasti udah diajarin oleh anak-anak SMK yang ngambil jurusan multimedia, sementara kan gue SMA cuma jurusan IPS, yang dimana tuh gue harus ngerti nih arti Nirmana tuh apa gitu kan, kayak elemen Nirmana tuh kayak cara memvisualisasikan sedih tuh kayak gimana sih, senang tuh kayak gimana. Soalnya kan Nirmana kan artinya seni tanpa arti kan, cuma berdasarkan dari titik dan garis kayak gitu. Kebetulan gue anak MM ya, jadi gue anak multimedia. Nah itu selama gue belajar Nirmana bener-bener nggak paham, cuman ya udah gambar, disuruh gambar Nirmana garis, ya udah gue gambar Nirmana garis yang garisnya gede kecil kayak gitu. Nah ini termasuk Nirmana nih kayak gini nih. Iya. Oh gile. Gimana gue sempat, gue pernah tuh di situ di titik itu gue buntu banget karena gue nggak ngerti sama sekali. Soalnya sempat ditolak kan kayak, nih nggak ada gambar senang sedihnya nih. Terus gue bingung. Senang sedihnya tuh kayak gimana? Cuman kebetulan, karena cuman bermodalkan titik dan garis. Nggak tahu setelah gue nanya sama asisten dosen gue cutting, ya kan. Dia ngasih tahu clue-nya. Kalau titik tuh senang, garis tuh sedih. Titik senang garis sedih, keren. Jadi tinggal lu visualisasikan. Itu nggak cuma titik garis doang. Nirmana tuh banyak. Ada Nirmana dari lu makanan tuh lu juga bisa jadi Nirmana. Bungkus-bungkusan gitu. Musik pun juga. Oh musik juga? Iya. Contohnya? Kayak lu, kalau gua waktu itu kan kayak misalnya contoh musik entah apa ya, misalnya kayak ngerasa lu musik ini menggambarkan kayak lu banget, kehidupan lu banget. Lalu visualisasikan melewati 3D, entah lu pakai alat makanan juga bisa. Apa alat makan? Bukan alat makan sih, kayak makanan, bungkusan. Iya. Kayak gimana tuh maksudnya? Kayak misalnya bungkusan nih, lu gunting-gunting nih. Terserah lu, yang penting Nirmana tuh abstrak aja sebenarnya. Tapi yang penting lu tahu kenapa bentuknya gelombang itu menggambarkan apa. Terus kenapa harus ada zigzag-zigzagnya itu apa kayak gitu. Dari persepsi lo sendiri berarti. Harus paham gitu. Tuh kalau yang gue lihatnya tuh Nirmana tuh ada yang gabungan antara tumbuhan sama hewan. Nah itu keren banget tuh. Jadi berubah, misalnya gambar daun nih, gambar daun nanti berubah jadi hewan, misalnya burung kayak gitu. Itu keren banget tuh. Kebanyakan anak DKV kayak gitu paham sih seharusnya. Anak MM juga paham sih. Kalau misalnya lu ngambil referensi dari film, itu film-film apa yang cocok banget? Oh ini kayaknya jadiin referensi keren nih. Itu film apa tuh? Film ya, gue lebih ke ini sih. Gue lupa namanya. Ada film anime sih, itu bagus banget. Dari Studio Ghibli. Itu jadi referensi gue. Itu lucu sih. Lucu Ghibli. Buat bikin desain ya. Gitu. Karena menurut gue di tahun-tahun segitu tuh
film menurut gue bagus sih untuk ngebandingin di anime sekarang kan, karena studio Ghibli apa ya kayak beda aja gitu studio Ghibli dari yang lain. Dari animasinya juga lebih apa ya, karena kayak lebih Smooth. ya smooth. Berarti nggak harus animasi, apa bisa Apa ya ini yang lain tadi? Referensinya. Iya. Selain dari referensi macam-macam. Gue biasa kadang gue explore keluar kayak gue nongkrong misalnya atau jalan-jalan itu jadi referensi gue. Entah lu bikin logo pun lu dengan lu keluar tuh bisa memvisualisasikan dari entah pohon lu jadiin referensi Dari apa misalkan ya? buat logo atau apapun itu. biji kopi aja bisa jadi logo. Apapun itu, Iya. apapun itu berarti ya? Iya. Jelas bisa Jadi jadi. abu rokok nih bisa nih berarti? Bisa Bisa abu rokok bro. Gila, tapi rumit juga sih ya. Mungkin lu harus paham dasarnya aja, dasar teorinya. Lu punya gak sih? Ini kan lu anak desain yang pengalamannya udah banyak lah. Karakter biasanya tuh karakter. Jadi setiap desain atau animasi tuh punya karakternya masing-masing kan. Karakter lu lebih kayak gimana tuh? Kayak entah lebih gimana ya disebutnya ya? Kayak art style. Iya, art style-nya gitu. Kayak apa art zaman dulu kayak yang banyak noise titik-titik gitulah kalau diperhatiin. Gua ya, Apa lebih ke gue juga agak lupa sih namanya. Cuman gue lebih ke aliran kayak ke Renaissance. Renaissance. Ya, tadi. Berarti yang benar-benar detail banget ya. Hmm. keren. Sangat detail ya anaknya. Ini anak di kafe ini. Ngomong-ngomong film nih, gua sering banget ngobrol tentang film. Iya. Kayak Interstellar. Tuh kan lu pasti ngeliat apa? Sebagai anak desain tuh pasti ngeliat Interstellar tuh banyak polanya lah, banyak pakai logical. Lu ngerasa gak sih kalau film Interstellar tuh ya pas di scene kalau tahu scene yang buku-buku jatuh. Nah itu Apa sih yang lo bingung kan? Iya pasti. ya, Kayak kenapa bukunya jatuh? Gue juga awal-awal tuh ngikutin film Interstellar juga nggak bisa harus nonton sekali, harus 2 kali harus baru paham karena apa ya? Itu ngasal logik banget sih karena yang dimana tuh yang di awal-awal cerita cuman hal-hal basic cuman buku jatuh terus ada debu entah dari kamar doang kenapa ikan sampai ada dimensi 2, 3, 4 di situ. Ternyata setelah gue nonton lagi biasanya sih kayak dimensi 4 ketika si MC lupa namanya siapa pemeran utama itu masuk ya ke black hole tiba-tiba dia ke tempat apa sih namanya Interact. rak buku anaknya kan Iya. kayak flashback dia ngeliat kayak dia dulu pernah melakukan hal itu pernah ada di situ. Gak taunya tuh gue mungkin mikir kan kalau di filmnya kan kayak gue lagi ada di dimensi 5 atau 4 gitu. Nah gue mikirnya itu mungkin kayak lucid dreamnya dia ketika masuk ke black hole dia pingsan kan orang ketika koma kan pasti pokoknya kan terlepas kan Iya. jiwanya Iya. kelepas kan. Nah mungkin gue nangkepnya di situ cuma nggak tahu ya kalau lu pada menanggapi film Berarti deja vu itu merupakan kita yang apa? Kita yang ini nanti zaman gimana ya? Deja vu kan hal yang ngerasa kita udah pernah ngelakuin itu. Berarti si karakter utama itu deja vu. iya Berarti kan karena uh, apa ya ketika kita misalnya kayak koma kenapa bisa kita kayak deja vu mungkin pernah kita lakukan tapi kita nggak sadar Iya. mungkin kita lupa maka terjadilah kan deja vu kan. iya. Berarti deja vu udah pernah dilakuin cuman kita lupa gitu. Entah Iya. kapan dilakuinnya tuh kita lupa. Kalau memang lupa nih, Heeh. ya harusnya kan lupa aja kalau misalkan gue nih pernah ngelakuin kan gue misalkan lagi podcast nih di sini Iya. terus gue ngelakuin kayak anjir nih sama nih posisinya gitu Nah, ya sama kan harusnya cuman kita nggak tahu kapan kita ngelakuin hal itu. oh nggak sadar gitu ya Iya. Iya. karena sebenarnya Kalau dari prinsip gue sih kayak gitu soal deja vu. bukan yang tiba-tiba wah ada gitu enggak Ya kan enggak lah.
Gue juga masih bingung. Udah jawab itu aneh anjir. Itu kan iya berarti kan di filmnya itu dia nanya oh kamu bertemu mereka. Nah merekanya itu adalah kita sendiri yang ngerasa dejavu. Berarti Sebenarnya gini, kayak di film Interstellar kan bilang dimensi 4 dan 5 tuh kayak hal gaib. Sama lah kayak gue nangkepnya tuh hal gaib tuh kenapa kayak nggak bisa dilihat kan. Tapi padahal sebenarnya tuh mereka ada. Nah gue nangkepnya sama lah kayak contoh lah kuman dalam tubuh lo. Pasti kan ngeliat lu nggak ada, padahal lu kuman tuh berada di dalam tubuh lo kan. Tapi karena volumenya besar, sehingga lo mau nembus itu tuh susah. Mungkin butuh berapa tahun kan. Nah sama kayak di Interstellar. Gue nangkepnya teori kayak gitu. Tapi gue juga setuju kayak gitu sih. Kita dunia ini kan Kita dunia kita kecil. juga berdampingan kan Iya. sama hal yang lain. Mungkin karena volumenya yang terlalu besar sehingga kita buat nembusnya tuh susah kan. Jadi kayak kita gak bisa melihat mereka gitu. Tapi nggak tahu kalau menurut lo pada tuh kayak gini. Tapi lo pada nonton Interstellar nggak sih? Enggak sih. Belum. Baru tahu, dikasih tahu tadi. Itu bagus banget sih, itu masa logik banget. Nonton tapi waktu itu ketiduran aja sih. Ya. Karena boring ya, soalnya di awalnya emang bikin boring gitu. banget. Nggak tahu sih, nggak boring juga, cuman cuma karena lagi gampang ngantuk aja gue. Ini jadi kita sebenarnya setan gitu ya, jin. Berarti jin itu ada di dimensi kelima, di mana dimensi kelima itu kan kata di Interstellar tuh ruang dan waktu. Iya. Berarti kan si jin atau setan ini bisa menjelajah waktu, menjelajah ruang. Berarti kalau kita udah mati, kita udah masuk ke dimensi kelima dong berarti. Iya. Yanto mau masuk, guys. Yanto. Yanto. Izin. Makasih Bang Yanto. Astaga. Ya lanjut. Ini kalau supaya gampang visualisasinya, bedanya antara dimensi 1, 2, 3, 4, 5 itu gimana ya kira-kira? Kalau dimensi 3 tuh kita ya. Cuma dulu tuh ya kalau dimensi 2 tuh. Kalau 1 tuh apa ya? Oh, ini kali ya, kalau dimensi satu istilahnya cuma satu titik, terus dimensi 2 udah mulai ada garis yang bisa bikin kayak lebar sama ininya luasnya. Tapi belum ada volume. Iya. Mungkin ya bisa. Nah, baru kita ke ruang dimensi ketiga yang ada tingginya bisa bikin jadi ruang, tapi masih belum bisa yang kayak waktunya gitu ya. Iya. Baru di dimensi keempat nambah lagi jadi ruang dan waktu. Iya. Tapi gue nanggapnya dimensi 5 tuh lebih ke Tuhan sih. Iya, soalnya Keempat tuh dinding pembatas. Jadi antara dunia dan akhirat. Nah sisanya yang kelima tuh udah fase God gitu. Berarti itu tuh si karakter utama Interstellar udah antara Tuhan dan kita. Mungkin gue nangkapnya ya lebih kalau 4 kan kayak ketika orang meninggal kan kayak kalau di agama kan masih wah ini di alam barzah lah kan. Iya. Nah, gue nangkapnya dimensi 4 tuh kayak gitu. Cuman kalau kelima tuh ya udah itu udah terlepas dari semuanya. Di atasnya nggak ada lagi tuh di dimensi 6, 7, 8 nggak ada. Nah di filmnya belum ada. Cuma sampai Kali dimensi aja buat ada gitu. soalnya kalau untuk di dimensi ketiga ya ngelihat yang lebih dari dimensi kelima udah susah banget sih. Dimensi yang Kan kalau yang gue tahu ya dimensi 1 tuh garis. Kalau dimensi 2 tuh garis dan panjang. Kalau dimensi 3 tuh garis ya, jadi, lebar, panjang dan tinggi. ya jadinya kayak kubik aja. Iya. Gitu. Nah, ini kita di dunia dimensi Dimensi ketiga. 3. Aduh, udah pusing dah, gue makan dulu dah ya. makan. Makan. Anggap aja rumah Udah berasa sendiri. nih. Kayak gitu. Kayak gambarannya tuh yang dimensi 1 titik, dimensi kedua itu persegi, dimensi ketiga itu kubik. Iya. Dimensi keempat banyak kubik. Kubik di dalam kubik nggak sih? Kubik di dalam kubik. Tesseract Jadi berarti. iya Tesseract. Di film itu kan juga dia si karakter utamanya tuh masuk ke Tesseract. Oh. Berarti dulu di situ belum nyampe tuh, ketiduran gua. Soalnya kalau nonton itu sumpah lo harus nonton jangan sekali. Jujur gue udah nonton 3 kali. Itu mau film khusus logic banget apa gimana sih? Iya, soalnya emang Christopher Nolan emang the best banget sih, main logic banget. Apalagi kayak Gue Oppenheimer. nggak nonton film logic gitu cuy. Gue takutnya nonton nih. Nggak tahu, nggak bingung anjir. Makanya banyak yang ilmuwan tuh banyak yang dari ateis masuk ke Islam. Jadi karena di Quran itu dijelaskan kalau dunia ke
4 dunia kelima tuh dijelasin gak sih? Menurut lu gitu gak sih? Kalau di Quran tuh dijelasin dunia keempat itu akhirat, dunia kelima itu antara surga dan neraka kayak gitu gak sih? Iya, kurang lebih sih udah jauh-jauh ya. Begitu. Barat sih filmnya tadi. Baru apa udah lama sih? Udah lama banget. Udah lama banget. Iya. Kan juga baru tahu. Iya. Seru sih. Di Netflix ada. Udah nggak ada, dulu ada, dulu ada. dulu ada di Oh, dulu Netflix. Udah habis kontraknya. Bajakan ada, Mungkin di Idlix bisa. Lock ada. Gue kayak nonton gitu kayak takut pasti kalau nonton doang nih gue nya. Kayak nggak bakal pasti bingung nggak bakal ngerti. Mungkin caranya gue nonton alur cerita di YouTube tuh yang jelasin. Itu bisa sih, ngerti tuh gue kayak gitu. Iya, kalau nonton langsung gue nggak bakal ngerti pasti anjir. Lalu, wah logik film logik itu. Kalau ngomong soal logik, hampir sama sih kayak film It. Oh ya. Iya. Badut Pennywise. Itu hampir mirip kayak apa sih? Sci-fi gitu. Cuman dia diselimuti oleh horor doang kan. Soalnya itu apa ya? Gue kalau ngelihat di film itu si Pennywise sebenarnya itu bukan aslinya bukan badut. Tapi makhluk lain. Makhluk lain dari kosmik lain. Namanya mikrokosmik atau makrokosmik? Mikrokosmik. Iya kalau nggak salah itu. Jadi Pennywise tuh kalau di ceritanya dia punya saudara kembar, bukan saudara kembar, kayak punya saudara. Namanya Martunis. Martunis. Ini kalau Martunis atau apa gitu. Dia tuh bentuknya kayak kura-kura gitu. Jadi kayak si kura-kuranya ini kayak muntah tuh. Dia membuat galaksi kayak Bima Sakti dan lain-lain. Nah, Big Bang. kayak Big Bang gitu kan. Nah, Maturi namanya. iya Maturi kayak gitu. Nah si Pennywise-nya ini itu sebenarnya dari sepupu lah kosmiknya. Cuman dia tipikalnya yang suka melahap jiwa-jiwa bocil yang nakut. Itu seru banget sih. Kayak gue mikir itu ada unsur ke ini sih. Outer God. Kayak gue sadar kayak kenapa sih ada unsur ketuhan juga sih, mirip-mirip karena di situ kan harusnya Maturin bisa kan tinggal ngeluarin kekuatannya buat nyelamatin dia, tapi di situ di film itu kayak Maturin cuman bertugaskan meyakinkan mereka bahwa keberanian bisa melawan ketakutan, bisa mengusir kejahatan. Sama kayak kita dan Tuhan. Kita berdoa. Tapi selagi kita percaya, Selamat. Tuhan bakal menunjukkan jalannya. Iya. Tapi dengan lu lakuin sendiri. Nah itu masuk banget itu gue suka banget kayak gue kira kan ya film horor doang tentang badut-badut kan katanya. Dia jadi tahu gue nih kalau dibilang dia jadi tahu gue. Jadi ada makna-makna ini ya. Ini nonton aja. Iya, gue nonton Iya, aja. ternyata ada makna yang sangat dalam gitu. Dan lu kalau mau tahu Pennywise kalau di film itu dia nggak menggigit tangan bocil, itu halusinasinya aja. Halusinasi si bocil itu apa? Halusinasi si bocil, halusinasi si kitanya juga yang nonton ngeliatnya kan tangan potong, iya. padahal enggak. Pennywise cuma menyedot jiwa anak-anak. Ini kan di film terakhir Pennywise itu kan mati. Kan kalau di film Pennywise tuh nggak bisa mati. Iya kan kalau di zaman dulu apa? Film tahun berapanya ya gitu. Iya. Per 28 tahun itu Pennywise hidup lagi kan. Berarti yang Pennywise mati terakhir nanti bakalan hidup lagi. Iya. Buset. Keren. Baru tahu sumpah. Ya, cara ngatasinnya itu. Maka dia Pennywise kenapa ngincar anak-anak kecil karena kecil kan rentan banget Heeh. akan hal masih labil lah, beda kan sama orang gede kan. Orang gede kan udah pengalaman udah banyak, maka itu kayak sumber makanannya dia. Itu bagus banget sih lo. Lu jangan takut. Ntar lu dibukan Pennywise. Berarti yang ini sih, yang saudaranya Pennywise yang Maturi tadi ya? Maturin. Ya, itu mirip kayak dari Lovecraftian horror tuh. Yogyakarta. Tentang apa? Tentang kalau Yogyakarta atau Azatot tuh, gue lupa. Pokoknya intinya dia bilang kayak dunia ini tuh ada di dalam mimpinya si Yogyakarta itu. Mirip-mirip kayak Nightmare Elm Street. Ah iya tuh. Freddy Krueger. Freddy Krueger, gue tahu tuh. Iya. Mirip-mirip.
Iya, itu soalnya gue tahunya kayak gitu dari Lovecraft yang horor. Nah itu. Oh, Lovecraft. Iya. Oh, yang kadang ada film yang kecil-kecil. Iya. Oh iya, tahu. Nah itu seru sih kayak Nyarlathotep sama ini juga Cthulhu. 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 Itu nggak susah namanya. Betul aja. Emang unik sih nama Oke, namanya. kita nonton aja deh nanti. Nonton aja. Iya, nonton aja. Ini. Berarti apa? Di film itu sebenarnya mimpinya si siapa yang tadi kura-kura itu? Maturi. Nah, itu berarti dunianya si Pennywise itu adalah si mimpi si Maturi itu. Kalau yang tadi gimana nih dari ya atau yang tadi Lovecraftian Maturin dan Pennywise tuh beda. satu sepupu. Oh, satu inian. Keren gue tuh kayak si Pennywise beda, si Maturi Cuman beda. dia beda prinsip. Oh, Ya kayak Autobot sama Decepticon aja. oh iya. Ini satu universe. Iya, satu universe. Keren. Gitu. Itu bagus banget sih kayak gitu. Jadi gue jadi tahu gitu. Kadang kayak kita ujungnya agama ya, jangan. Pokoknya intinya kayak gitu mirip-mirip itu. Jadi kayak kita paham juga kayak kadang intinya kita ambil poinnya aja kan, poin-poinnya kayak kadang ada orang trust isu akan kita berdoa gini-gini kayak kita kok nggak terjabah karena semenjak gue nonton film itu gue jadi tersadar kayak kenapa gitu kayak oh ternyata kayak Tuhan tuh pengen tahu seberapa lu effortnya benar kayak gitu. Nah sisanya kan lu tinggal menjalankan. Nah Tuhan tuh ya nge-backup lu dari belakang deh gitu. Nah sama kayak itu kayak kenapa bocil-bocil bisa ngalahin padahal kan kalau secara logika kan mungkin susah kan. Nah, ya kan kenapa nggak Maturin yang langsung turun tangan padahal kan Maturin ibaratkan Tuhan di universe-nya di film itu. Nah, ya karena dia si Maturin tuh pengen tahu gitu. Seberapa effortnya. Iya, dan seberapa lu percaya bahwa keajaiban itu ada gitu. Jadi kayak filsafat gitu. Iya. Kan film kan juga ada unsur-unsurnya kan. Nggak asal. Masuk. Iya. Ternyata sedalam itu ya film ini. Iya. Keren gue ya udah nonton aja ya. Kalau gua nonton aja. Emang serunya film yang gitu sih, nyari artinya itu sendiri. Terima kasih banget udah disampaikan ini ya. Dia dari tahu gua nih. Berarti lo harus coba nonton tuh yang itu apa? Ya yang serinya. Ya serinya. Sedetail itu, Cuk. Apa? Ini pas tadi gue mau ngomong apa ya lupa. Ya, Apa? Tadi kan gue juga takut sih bahas ini bahas agama sih. Kan jadi masuk nih neraka dan surga. Nah itu kan neraka dibuat untuk orang yang melakukan kesalahan kan. Ya, Nah kenapa neraka itu dibuat gitu? Maksudnya gimana ya? mungkin gini, gue nanggepinnya mungkin kita tahu kan Tuhan itu baik ya. Kenapa Tuhan menciptakan neraka? Iya. Padahal dia baik gitu. Mungkin itu kan. Iya. Mungkin kalau gue tanggapin ya mungkin kalau misalnya Tuhan menciptakan neraka kan kesannya juga jahat juga buat orang yang di dunianya udah zolim ke kita kan. Terus masa dia mati tinggal enak-enakan, berarti kan Iya. titel baiknya kan berarti nggak ada dong kalau kayak gitu. Iya. Tapi dengan Tuhan menciptakan neraka kan berarti Tuhan itu adil kan. Itu karena kalau nggak ada neraka juga ya jadinya manusia bisa berbuat seenaknya gitu. Iya betul. Tapi di neraka kan katanya kalau memang dosa lu seberapa nih, nanti dihabisin dulu di neraka baru dipindahin ke surga gitu bener. Nah kita kan nggak tahu. Emang Katanya sih gitu. Ya kan emangnya kita Tuhan. Lah, gue pernah dengar katanya gitu. Gue pernah dengar nggak tahu kata siapa ya pernah. Pokoknya katanya kita di neraka dulu nih, nanti disiksa dulu sampai dosa-dosa kita habis. Nanti kalau udah habis baru dipindahin ke surga. Pembersihannya di neraka gitu katanya. Ya kan Tergantung seberapa dosa lo, iya ada. Nah, itu juga ada yang bilang kekal di neraka tuh kayak gimana anjir. Maksudnya kekal di neraka selamanya tuh apa yang bisa kekal di neraka tuh kayak gimana gitu. Apa yang diperbuat di dunia anjing sampai kekal di neraka anjir. Kalau di neraka tuh biasanya yang lu tuh nggak percaya Tuhan sama sekali dan lu bunuh diri. Oh iya, bunuh diri. Kenapa kan kayak Tuhan tuh mengecap
orang yang bunuh diri itu bakal kekal. Karena yang harusnya Tuhan sudah punya rundown, manusia tuh kan udah dikasih rundownnya Iya. kan. Lu nanti dari lu lahir sampai lu mati udah ada schedule lu nanti matinya kayak gimana. Tapi karena lu memaksa untuk mati di luar dari schedule, Tuhan murka kan, karena itu Tuhan kesel kan. Nah, kan kalau misalnya dia bunuh diri, ya Tuhan ngasih jalannya, ya udah dia bunuh diri gitu. Paham nggak? Nah iya itu juga tuh. Ya kan? Misalkan dikasih, oh nih si A nih, dia matinya karena bunuh diri itu. Iya. nggak mungkin nggak sih itu? Tapi jangan kalau misalnya emang jalannya bunuh diri, harusnya kan nggak ada namanya kekal di neraka. Kenapa orang yang bunuh diri kekal tapi orang yang nggak bunuh diri nggak kekal? Ya karena itu. Iya. Karena ya ibaratnya gini, lu udah punya rundown. Rundown lu dipatahkan oleh orang. Lu kesel kan? Murka. Iya. Ya, lu bakal ngancam dia kan? Iya, soalnya kalau misalnya lu tiba-tiba bunuh diri terus, ntar jodoh lu yang udah harusnya sama lu di masa depan, nah jadinya gimana? Sendiri doang atau sama yang lain gitu? Sama yang lain. Enggak lagi ini bro. Jadi kalau gini bro. Gitu ya, jadinya agak gimana ya? Tapi ya kalau yang bunuh diri, setahu gue juga nggak neraka juga sih. Kayak jadinya dia ngulang-ngulang kejadian dia pas bunuh diri. Kayak misalnya gantung diri, Iya, gantung pulang diri terus. Iya, ya pokoknya gitu diulang terus aja. Gua mungkin mikir ya, kekal tuh ya kayak kita sekarang aja di dunia. Cuman yang udah nggak ada mati dah. Ya mau ngarit, mau main-main ya udah. Gitu ya terus. Iya. Cuman kayak kalau di surga ya kekal, mungkin apa yang lo minta langsung celing Ada, ya gue udah. mungkin mikirnya kayak gitu kan. Mungkin kalau di neraka ya lo nggak bisa langsung. Tebas ya udah ya. Amin kak. Ngeri gitu. Gitu sih. Alhamdulillah ya. Tapi sholat guys. Oh iya. Tiba-tiba. Situ sih. Tertampar saya ini anjir. Udah salah emang? Belah. Aduh. Tobat. Ada buku tobat di situ. Mana? Oh iya udah betul. Ya udah. Ini bahasa apa lagi? Kira-kira? Oke. Bisa apa tadi? Iya, dari situ tuh sebenarnya banyak perspektif. Ini karena kita ngelihatnya perspektif yang cuma segitu doang ya. Jadi buat memahami suatu hal yang belum pernah kita lakuin itu kayak kan mati kita belum pernah ngelakuin kan. Jadi ya udah kita keterbatasan dengan pengalaman, keterbatasan dengan pandangan, sama keterbatasan dengan ilmu juga. Jadi kita ngerasa dunia ya udah cuman segitunya doang gitu. Padahal luas banget ya. Tapi lu percaya nggak sih dari sekian banyaknya alam semesta, masa kehidupan cuma kita doang di bumi? Manusia. Mungkin ada yang lain gitu. Karena emang kondisinya aja yang agak susah untuk bikin kehidupannya. Mungkin kalau gue sih percaya ya. Cuman mungkin makhluknya bukan kayak kita, entah mungkin Bisa. hewan-hewan melata atau apa atau serangga gitu. Bakteri mikroorganisme juga makhluk. Iya. Iya, makhluk. Tapi gimana nih? Kalau misalnya ada kan tadi bahasnya surga sama neraka, tapi kalau misalnya nggak ada, tapi malah reinkarnasi itu gimana? Nah, itu reinkarnasi gimana? Mungkin kalau reinkarnasi ya, gue nggak percaya soal reinkarnasi sih. Soalnya reinkarnasi menurut gue, yang kita tahu kita kan mati ketika roh kita terlepas, jiwa kita sudah terkunci kontrak kan Iya. di alam yang berbeda. Mungkin yang reinkarnasi mungkin yang gue tahu apa ya? Mungkin dia tuh lebih kan kita tahu kan jin korin. Iya. Mungkin karena hasutan dari dia. Ya gue nangkepnya gitu sih. Jin korin di dalam jin korin gitu. Iya, enggak maksudnya kayak misal kayak lu ngeliat penampakan kan itu apa ya? Setiap manusia kan punya jin korinnya masing-masing Iya. kan. Nah, yang gentayangannya orang yang pernah kita lihat mungkin yang udah mati itu mungkin di jin korinnya dia. Iya. Mungkin ketika mungkin sedang bercocok tanamnya kan jiwanya. Jin Makanya korin kan kalau di agama kan pasti setiap kita melakukan hal itu kan pasti kita harus berdoa untuk menghindari hal itu. Nah, sama lah kayak ngebahas agama juga ya. Sama lah kayak si Dajjal kan. Kalau lo tau kisahnya Dajjal, itu kan ada dua sepasang orang Yahudi. Dia juga menyembah berhala juga lah kan gitu.
dia juga melakukan ya hubungan-hubungan kayak gitu Hmm. dengan keterikatan sama iblis. Nah ketika melakukan penyemprotan itu kan kalau diceritain agamanya kan si jin itu masuk mengikuti itu sampai akhirnya si Dajjal lahir nah jiwanya sama lah kayak lu melakukan hal yang jahat mencari nafkah yang nggak halal Heeh. itu jiwa hal negatif lu lari. Iya. Berarti inian apa kayak pepatah bilang di mana kamu kamu yang tanam, kamu juga yang memanen gitu kan. Apa yang kamu tabur itu yang kamu tuai. Iya, Nah, itu dia benar itu. seperti itu. Seperti Iya. itu, guys. Kayak gitu intinya sebenarnya kehidupan kita menurut gue ya entah dari film apa yang lu lakuin itu ada hubungannya sama filsafat kehidupan semuanya. Itu keterbatasan otak dan ilmunya. Iya, betul. So, bagi gue ya, kalau hidup ya kita justru hidup untuk mencari arti dari kehidupannya itu sendiri. Iya. Bingung banget dia. Tapi emang Tapi lo pada nonton film apa yang biasa lo pada tonton? Film. Terus filmnya yang seru-seru aja lah kayak film perang. Perang gue suka banget tuh kayak film Iwo Jima, Lord of the Rings, Ring of- Oh, perang-perang kayak gitu. Oh enggak, gue perang yang kayak perang dunia 2 itu misalkan. Oh kayak Band of Brothers. Ya, atau Hacksaw Ridge tau enggak? Tahu. Ah, itu. Yang dia tuh ceritanya kayak ini kan si apa sih dia tuh mantan bapaknya pendeta ya kalau nggak salah ya. Oh, enggak pendeta, ini apa? Mantan Veteran perang yang pertama. Ya, perang Pertama. pertama ya. Iya. Yang kalau mau perang harus nungguin dia dulu kan Iya. tuh berdoa baru. Sumpah itu seru banget sih. Band of Brothers lu harus nonton. Band of Brothers. Itu juga terinspirasi dari kisah nyata. Kayak gitu. Lu Lord of the Ring nggak ngikutin? Enggak. Nah Lord of the Ring itu gue nangkepnya filmnya hampir sama. Jatuhnya ke filsafat juga sih. Iya. Kehidupan, agama juga. Iya. Yang dimana kalau di film Lord of the Ring tuh diceritakan si Sauron itu seperti Azazil. Heeh. Nah elf terus kayak Hobbit, Iya, Hobbit. kurcaci. Si Nah, Kola, kurcaci itu lah. iya. Nah, jadi kayak si penyihirnya tuh seperti kayak nabi-nabi Heeh, yang iya, diturunin buat ngelawan. ngelawan tuh sama kayak apa sih namanya? Kayak menyadarkan mereka untuk tidak takut melawan hal yang jahat. Itu seru tuh. Itu semua film tuh ada filsafatnya. Ada yang enggak, ada yang ada yang enggak. Kalau kita pakai logik pasti ada nggak sih? Ada. Kalau kita pakai logik, kayak misalnya film Kayak ortnya nih tuh. Sorry gue Iya, iya, tanya. Kayak film kayak ortnya itu kan mungkin kayak digambarkan kayak oh ya lanjutnya gitu. Cuman kalau ortnya tuh mungkin versi di film baratnya. Kayak gambaran kaum rusak itu menurut gue iya, nyambung gitu. Sama kayak film Narnia. Lu tau Aslan? Iya, Aslan itu sebenarnya siapa? Kalau dari bukunya itu Aslan tuh menggambarkan sebuah sosok Yesus. Aslan. keren. Itu ada unsur agamanya juga. Kenapa kayak ada 4 dari keturunan Adam, lawan penyihir. Ya? Kenapa dia suka menghilang? Karena ketika mereka udah nggak membutuhkan ya udah. Tuhan kan akan menghilang kalau manusia pada tidak membutuhkan Tuhan. Nah, kenapa ketika di saat momentum itu udah urgent banget di film Narnia terus tiba-tiba ada Aslan? Karena mereka butuh pertolongan. Tadi sangkut banget nih sama filsafat sebenarnya film. Nanya lagi dah. Soalnya nih, kalau misalkan apa film-film kayak series gitu, lu nonton Stranger Things enggak? Stranger Things mungkin tahu, cuman gue lupa. Paling nontonnya Game of Thrones. Oh, Game of Thrones. Iya. Itu Stranger Things itu ada unsur filsafat juga apa enggak? Dia kan lebih ke ini ya. Kayak vampir-vampir gitu kan. Monster sih, Iya, monster, kayak iya. nggak jelas gitu kan. Itu vampir sih. Dia kayak monster nggak jelas kayak gitu. Nah ini tadi kan bahas filsafat. Mostly yang gue tahu ya, mostly itu kebanyakan orang yang belajar filsafat itu keluar dari jalur agama, mostly ya. Kenapa tuh? Kira-kira? Entah dia, oh gue ngerasa, oh ya udah ini
gua gitu, Tuhan mah yang lain gitu. Dia ngerasa gitu nggak sih? Mungkin karena menurut gue ya, karena dia udah nggak ada rasa trust ke Tuhan. Rata-rata orang filsafat kan menyalahkan Tuhan tapi berbalut dengan kata filsafat. Sebenarnya kalau menurut gua Iya. berdasarkan kayak teori sama lah kayak gini lah. Contoh doa. Doa sebenarnya sebagai energi spiritual lo aja untuk meyakinkan lo bisa nih ngelakuin ini Iya. karena doa. Padahal ujung-ujungnya ya toh lo ngelakuin sendiri juga kan Iya. dalam hidup lo. Iya sih, gue juga mikir kayak gitu sih. Karena saking dianya ngerasa gua doa gini kok Tuhan gak gini. Iya. Orang yang kayak gak melakukan doa tapi kasih enak mulu. Nah itu makanya orang-orang filsafat ya menurut gue itu karena apa ya, mereka yang udah di titik udah nggak percaya karena iman udah lepas, sehingga ya itu mereka lepas. Gue pengen ngomong tapi takut anjing. Kenapa? Tapi kan ini lagi bahas filsafat ya, jadi apa kali ya? Nggak apa-apa, nyamper aja mau film kan Gak berani. sama aja. Jadi ya itu ya, kita ya kuncinya untuk kita percaya Tuhan itu kita trust ke Tuhan dulu. Kita kayak meyakini bahwa Tuhan tuh ada gitu. Sebenarnya orang-orang yang paham filsafat berarti ngerasa Tuhan itu nggak ada, dia nggak butuh Tuhan, dia bisa melakukan sendiri gitu kan berarti. Iya, benar kan. Kalau gue sih nanggapnya kayak gitu. Soal orang-orang yang kayak filsafat. Baca Quran. Gua mulu ngecolok anjir. Anjir lah. Kenapa sih? Ya paling dekat kan. Ya. Ya udahlah. Keren. Berarti segitu luasnya dunia, segitu luasnya alam gitu, yang udah dijelasin di Al-Quran itu udah ada terbukti. Kata NASA ya udah terbukti kayak misalnya nebula mawar itu terbukti. Masa iya orang-orang filsafat itu nggak paham sama nggak percaya sama Tuhan gitu. Anehnya itu sih menurut gue sih. Sebenarnya mungkin kayak gini aja sih, lebih ke kesel sih. Mereka sebenarnya percaya menurut gue ya. Iya. Orang filsafat sebenarnya percaya, cuman karena kesel. Kayak lu nih, kesel sama nyokap sama bokap lu. Lu bukan berarti lu nggak percaya mereka itu bukan keluarga lu kan, orang tua lu kan. Karena lu ngerasa kesel aja. Iya. Gue minta ini nggak diturutin, gue minta itu nggak diturutin. Jadinya rebel ya. Iya, kayak gitu aja. Kuncinya sabar berarti. Iya. Sama-sama ya kok. Cuman ya dengan berbalut lo nongkrong yang nggak jelas, mabuk-mabuk sehingga lo ngerasa hidup lo hancur, terus lo mengasut kayak gimana gitu, sehingga ya itu sebenarnya filsafat kayak gitu sih menurut gue ya. Misalnya mereka udah nyoba sesuatu terus gagal nyalainnya Tuhan. Padahal mungkin aja itu bukan Iya. yang terbaik untuk dia. Iya. Karena kan rencana kehidupan yang tahu hanya Tuhan kan. Kita kan cuma sebagai ibaratnya kasarannya, wah ada project. Iya benar-benar ada project. Iya. Berarti kita tuh sebenarnya sama Tuhan bagaikan kanvas kosong yang entah alurnya mau kemana gitu. Jadi Iya. Tuhan tuh tinggal gambarin, tinggal jalanin aja gitu. Tapi versi kanvas yang hidup Iya, kayak gitu aja. keren. Kayaknya udah mau kesorean juga sih, udah gelap nggak sih? Ini juga udah ada asapnya nih palanya nih. Udah Nggak boleh. Nggak apa lapar. Iya, kalau lu sendiri, kalau film apa yang lu tonton? Sendiri kan perang nih. Ya. Kalau gue lebih ke horor sama fantasi sih. Kalau gue juga sih. Soalnya kalau yang tadi yang kayak Kayak Maleficent gitu. ya bisa, terus sama yang tadi yang kata awal mula Dajjal tuh. Kan itu mirip juga ya sama plotnya si Mengabdi Setan. Yang mana? Yang pertama. Itu yang anak Interstellar. Mengabdi Setan. It. Enggak tadi yang itu awal mulanya Dajjal. Oh, Lord of the Rings. Iya. Enggak, kan tadi yang Yang mana sih? Enggak, tadi yang apa sih yang orang tuanya Dajjal itu kontrak sama iblis kan. Nah, itu kan mirip sama Pengabdi Oh Setan. ya.
Soalnya pengabdi setan kan yang sama bapaknya bikin kontrak sama iblis terus. Iya. Buat Iya kan? anak itu ya. Iya. Karena emang susah punya anak ya. Iya, Iya. jadinya anak-anak iblis itu ya. Iya. Anak ketiganya kan sana ya. Kan bukan semuanya. Satu doang anak ketiganya. Terus satu Makanya doang. iya, makanya kan jadinya diincer-incer dulu. Kayak film Sumala nggak berarti? Sumala Iya. tuh juga menurut gua bukan serem tapi sedih sih. Sebenarnya bener. Pengasingan ya Iya, Oh yang tinggi banget. yang dia terikat kontrak sama sama iblis. si bapaknya ya kalau nggak salah ya. Apa Ibunya. ibunya ya. Kayak gitu. Kontrak sama iblis. Tuh. Sedih sih. Tapi lo pada nonton tuh Sumala Sumala. nonton di kosan yang Oh, oh iya yang tuh. Tapi sebenarnya itu kata kisah nyata juga kan. Iya. Di daerah Jawa Tengah kalau nggak salah. Iya. Cuman sampai sekarang Sumalanya Ngalor gitu. gone. Masih hidup sih, masih Iya. hidup, katanya masih hidup. Katanya masih hidup gitu. Kayak film yang Paros kayak ini sih paling Alice in Wonderland. Alice in Wonderland. Alice in Wonderland. Iya, Wonderland. Iya. Narnia kayak gitu-gitu ya. Iya. Itu bagus sih. Fantasi yang kayak Tapi gitu. gue lebih suka, nggak tahu ya kenapa kayak lebih suka perang aja sih. Nah, berang ya. Perang sama sci-fi yang tadi kayak Sci-fi. kayak Interstellar gitu udah. Iya. Gue lebih tertarik sama film-film sci-fi gitu kayak Gravity, Moonfall kayak gitu. Gue lebih suka kayak gitu sih. Lebih meyakini kalau lebih buat belajar meyakini kalau apa kita tuh hidup nggak sendirian gitu. Iya. Ini jujur udah kesorean banget gak sih? Udah gelap banget gak sih? Iya, iya. Di kameranya juga udah inian. Kayaknya udah mulai Panasan. Panasan panasan. gua kepanasan ini pusing banget ini gua. Jujur Iya, ini. jujur. Kayaknya kita akhiri aja kali ya. Apa ada yang mau dibahas? Itu pertanyaan dulu enggak ada? Oke, ada pertanyaan. Apa nih? Dari lu dulu? Apa dulu? Isyam dulu. Lempar lagi. Ya dari sini dulu lah kan begini. Apa dari luar? Dari luar boleh. Kenapa Socrates benci demokrasi? Socrates benci. Tiba-tiba tuh. Socrates. Kan tadi kita lagi bahas filsafat. Iya. Iya, Socrates sih. benci demokrasi. Demokrasi. Coba dijawab. Mungkin ya kalau menurut gue ya Socrates nggak percaya demokrasi. Mungkin dari pengalaman hidupnya dia sih. Yang dia ngerasa mungkin dia nggak mendapatkan kayak demokrasi yang ya kayak sekarang lah. Yang kita hidup berdemokrasi tapi Iya. ya mungkin kayak bullshit aja kan. Tapi mungkin anggapnya sesimpelnya kayak gitu. Karena dari pengalaman hidupnya dia aja. Coba ada. Apa tuh? Apa nih di belakang pada nanya tuh. Ya, kan lo lumayan demen nih filsafat nih. Heeh. Kira-kira siapa panutan dari apa orang-orang filsafat ini ya? Kan Tokoh, kayak tokoh. ada Plato, Aristoteles, terus gitu-gitu kan banyak kan. Lo lebih ke mana nih? Jujur ya, gue tuh kalau soal tokoh filsafat tuh gue nggak terlalu paham. Ah, Filsafat tuh tercipta karena diri kita sendiri Dari sih. diri sendiri. Iya. Jadi kayak sehingga kita bertanya-tanya tuh sebenarnya itu jadwal lu filsafat. Kayak lo ngerasa, contoh lah, kayak lo harusnya hidup tuh enggak kayak gini, harusnya tuh kayak gitu, harusnya tuh Tuhan kayak gini. Itu sebenarnya itu juga termasuk filsafat. berarti hebat ya punya kesadaran ya. Iya, gitu. Kayak ya gimana cara lo ngeliat kehidupan sih. Kalau gua filsafat, gua lumayan tertarik sama yang nihilisme sih. Nihilis. Iya. Jadi kehidupan tuh nggak ada arti gitu. Jadi lebih ke gimana cara lu nyari Wow. arti dari kehidupannya itu Oh, sendiri. iya. Wow. Dalam. Dalam anjir. Makanya Dalam. teman banget. Kayak lagunya Gipam. Lanjut. Apa? Lu mau nanya apa? Ada pertanyaan nggak? Filsafat ya. Aduh gua enggak ini. Kayak film. Jadi balik filsafat terus. Ya, terserah. Filsafat apa ya? Duh, bisa lu kalau Dia sampai nanya, lo percaya bumi bulat apa datar? Nah, ya. Nah, itu mah. Bumi Tesera. Udah ya. Ini kita tutup aja. Ini question terakhir karena ini udah mau tahun baru. Apa wishlist lu di tahun baru? Simpel sih. Ya, terima kerja aja. Sama sih. Interview nanti ya. Iya, sisanya kan udah kalau udah kerja enak loh mau nikah besok juga. Iya.
nikah ya. Duit dulu. Kaya dulu lah. Tabung. Simple dulu. Nah, kita tutup aja kali ya. Terima ya kerjanya. Ya, amin. Aduh, thank you nih. Aduh, udah diundang. Ini baru hari ini, baru satu episode diundang. Mungkin nanti episode selanjutnya bakalan diundang terus, entah bareng bocah lah, entah bareng kayak gini lagi lah. Entah ramean lagi lah, lebih rame lagi. Kalau bisa kalau ada tukang bakso suruh datang aja sini. Sama bocil-bocil yang Dia tadi. satu-satunya tamu yang dari luar Unpam ya? Iya, Baru nih dia nih. baru. Ya, insya Allah ntar ada lagi. Iya, ada lagi ya. Ada lagi lah pasti. Harus. Tapi anak magang soalnya. Anak magang. Bentar. Ya, thank you Axel sudah jadi bintang tamu Iya. kita pada episode ini. Semoga episode berikutnya makin banyak bintang tamu yang menarik dan Pembahasannya lebih daging lagi dah. betul. Ini tambah daging nih. Ini udah daging tambah Di daging. sini ada Axel, besok siapa lagi? Tunggu aja. See you. On next video.